waktunya siap kita untuk masuk ke hadiratnya dengan sukacita. Mari berikan suara-suara tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia melampaui segala hal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Mari katakan sama-sama. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Ya, cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala hal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala hal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Haleluya. Katakan, tanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar. Sekali lagi, cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Suara-suara bagi dia. Haleluya. Ajar kami mengerti apa yang jadi maumu Tuhan untuk hidup kami. Pimpin setiap jalan kami, melewati setiap hari-hari kami. Biar Engkau yang berdaulat atas kami Tuhan, atas keluarga kami, atas apa yang kami lakukan hari-hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau, dan selamanya Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman.
Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang selalu ada untuk kami. Karena rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Kami terlalu percaya bahwa apa yang Kau perbuat untuk hidup kami selalu baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa menjumpai kembali dalam ibadah hari ini. Saya percaya bahwa berkat Tuhan selalu limpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita percaya juga hadirat Allah yang manis telah melawat kita dan memberikan kesegaran di dalam rohani kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan yang kita mau dengar. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar hari ini akan membuat kami semakin dikuatkan, diteguhkan, bertumbuh, semakin dewasa dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, bahwa hati kami terus mendekat kepadamu pada saat firman disampaikan. Terima kasih roh hikmat dan wahyu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat diberkati beberapa hari ini ketika dalam renungan pribadi saya membaca kisah tentang Abraham, dan saya sangat diberkati. Ada beberapa hal yang kita perlu belajar dari kehidupan Abraham. Ketika dia mengiring Tuhan, ketika dia mendapat panggilan Tuhan, sampai kepada janji yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dalam prosesnya janji itu digenapi sampai kepada digenapi janji itu dalam kehidupan Abraham. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak pelajaran kita bisa petik di dalam kehidupan Abraham. Dan Alkitab berkata bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Jadi ketika kita berbicara tentang percaya, tentang iman, tentang tuntunan Tuhan, seperti visi tahun ini, tahun tuntunan Tuhan, kita perlu belajar dari satu pribadi yang bernama Abraham ini. Sungguh kehidupannya sebagai manusia yang punya kekurangan, yang punya kelemahan, tetapi dia tunjukkan dedikasi imannya kepada Tuhan dengan begitu luar biasa, sekalipun harus melewati banyak hal yang tidak mudah untuk dia lewati. Nah saudaraku, setelah Abram, waktu itu namanya masih Abram, setelah Abram menerima panggilan dari Tuhan untuk pergi dari negerinya, yaitu Ur Kasdim, dan pergi ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya, dan meninggalkan sanak saudaranya dan keluarganya pada waktu itu. Dan Abraham juga menerima janji Tuhan, di mana dia akan menjadi besar, keturunannya akan banyak, dan namanya akan menjadi masyhur. Itu diberikan kepada Abraham pada saat itu. Jadi panggilan dan janji itu diberikan secara bersamaan. Jadi ketika dia dipanggil dan kemudian keluar dari Ur Kasdim, Tuhan juga memberikan janji akan masa depan bagi Abraham. Nah, tapi yang menarik saudara, di samping Abraham taat untuk melakukannya, tetapi yang menarik adalah Abraham mendirikan mezbah setelah panggilan itu dinyatakan Tuhan dalam hidupnya, dan kemudian janji Tuhan juga diberikan melalui pernyataan firman-Nya di dalam hidupnya. Setelah itu Abraham pergi melakukan itu semua yang Tuhan perintahkan, dan di tengah perjalanan itu dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ini menarik perhatian buat saya. Jadi ketika Tuhan memanggil Abraham, terus kemudian Tuhan memberikan janji untuk masa depannya, Abraham taat untuk melakukannya. Dia pergi dari negerinya, dan kemudian ketika Abraham berangkat itu, di tengah perjalanan dia mendirikan mezbah. Nah, ini yang menarik buat saya saudaraku, ini yang menarik buat saya. Dan dia memanggil nama Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang memanggil dia keluar dari Ur Kasdim. Tuhan yang memberikan janji itu. Nah, kita lihat ayatnya di dalam Kejadian 12 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kejadian 12 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan,
yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kalau Anda perhatikan ayat ini ada 2 kali Abraham mendirikan mezbah. Jadi ketika Tuhan berfirman dan memberikan janji kepadanya, pada saat itu, di tempat itu, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lalu kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah yang kedua bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dikatakan ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, disinilah dicatat mengenai pertama kali Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Dan kemudian kalau Anda perhatikan kehidupan Abraham, kemanapun Abraham pergi, ia selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Nah, dan disitulah dia memanggil nama Tuhan. Dalam terjemahan lain, dalam memanggil nama Tuhan, itu diterjemahkan menyembah Tuhan, worship, menyembah kepada Tuhan. Nah, saudaraku, ada satu hal yang menarik dari poin ini. Saya mau katakan begini, Abraham atau Abram waktu itu namanya, tidak berhenti hanya menerima janji Tuhan dan menunggu janji itu datang. Tetapi Abram mendekatkan diri, mengasihi Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, memuja Tuhan, menyembah Tuhan yang memberi janji itu, sekalipun janji itu belum datang. Ini menarik, saudaraku. Jadi ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim dan Tuhan memberikan janji kepadanya, saat itu janji belum diberikan. Jadi masih jauh itu, masih jauh. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, dia tidak hanya menjadi pribadi yang menunggu janji itu datang dan menunggu-nunggu saja, tidak, tetapi dia mendekatkan diri kepada Tuhan yang berjanji itu, dan dia mengasihi Tuhan yang berjanji itu, dan dia menyembah Tuhan yang memberi janji itu. Nah, saudaraku, ini pelajaran yang menarik buat kita. Seringkali pada saat kita menerima janji, kita dipanggil Tuhan menjadi anak-anaknya, dan kemudian Tuhan memberikan janji, begitu banyak janji yang diberikan di dalam hidup kita. Lalu seringkali kita menjadi orang yang pasif, orang yang hanya menunggu kapan janji itu datang. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa sesungguhnya di rentang waktu di mana janji itu belum datang, dan sesungguhnya kita harus bisa berbuat sesuatu yang sangat penting. Dan menurut saya, apa yang dilakukan Abraham ini luar biasa. Dia mendirikan mezbah. Mezbah ini tujuannya untuk berhubungan dan terhubung dengan Tuhan. Tuhan yang memberi janji. Jadi pikirannya bukan berpikir begini, kapan janji itu akan datang? Kapan janji itu datang? Jam berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Tidak. Tapi dia nggak berpikir ke situ. Fokusnya bukan di situ. Tapi dia fokusnya kepada pribadi yang memberi janji itu. Nah, saudaraku, hari ini berapa banyak di antara kita yang sudah lakukan itu? Sekalipun mungkin ada beberapa janji yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, itu belum dinyatakan kepada kita. Tapi fokus kita bukan hanya menunggu janji itu datang, tapi kita harus mendekatkan diri, semakin mengasihi dan menyembah pribadi yang memberikan janji di dalam hidup kita. Jadi saya ulangi sekali lagi, Abram tidak berhenti hanya menerima janji Tuhan dan menunggu janji itu datang. Tidak hanya menunggu, tetapi Abram mendekatkan diri dan dia bahkan mengasihi Tuhan yang memberikan janji, menyembah Tuhan dengan mendirikan mezbah. Saudaraku, hari-hari ini mungkin ada berapa banyak di antara saudara yang sedang menunggu janji itu. Dan Anda berkata sepertinya semakin jauh janji itu. Atau mungkin bahkan di dalam pikiran saudara rasanya mustahil untuk bisa digenapi. Saudaraku, saya mau sadarkan lewat firman Tuhan ini. Saya mau ingatkan kembali. Mari, ini saat yang sangat-sangat penting untuk setiap kita membangun mezbah. Mezbah itu membawa kita selalu terhubung dengan Tuhan. Tuhan yang memberi janji. Kasih kita berikan kepada Dia.
dan kita menyembah Dia. Nah, saudaraku, ketika saya merenungkan apa yang dilakukan Abraham ini, saudaraku, saya membuat kesimpulan bahwa Abraham adalah sosok atau pribadi yang memiliki, dalam bahasa saya, kecerdasan rohani yang luar biasa. Nah, hari-hari ini kita harus memiliki kecerdasan rohani yang luar biasa. Saudaraku, banyak orang yang bisa cerdas di dalam hal ilmu-ilmu yang lain, tetapi kecerdasan rohani ini penting buat hidup kita. Ketika Anda memiliki kecerdasan rohani seperti Abraham ini, jadi sekalipun janji itu rasanya semakin jauh menurut dia, mungkin ada banyak tantangan dan belum digenapi, tetapi dia membangun mezbah. Dia mau terhubung dengan Tuhan yang memberikan janji itu. Dia mau memberikan kasihnya kepada Tuhan yang memberikan janji itu. Dia mau menyembah kepada Tuhan yang memberi janji itu. Nah, menurut saya ini adalah bagian dari kecerdasan rohani yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mungkin akan memakai berkali-kali tentang kecerdasan rohani ini. Saya sangat tertarik. Ini menurut saya kalimat kunci yang saya mau sampaikan buat saudara. Anda harus memiliki kecerdasan rohani. Sekalipun janji Tuhan belum digenapi dalam hidup saudara, Anda harus memiliki kecerdasan rohani. Membangun mezbah. Membangun mezbah itu adalah bagian daripada kecerdasan rohani. Kenapa saya berkata demikian? Karena ia tidak melihat hanya sekedar janji yang dijanjikan itu, tapi dia melihat lebih jauh dari itu, yaitu dia melihat dan mendekatkan diri secara dalam kepada pribadi yang berjanji kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mezbah itu dibangun. Kalau saya boleh ada gambar, ya, Anda bisa lihat di tayangan. Jadi mezbah itu dibangun di antara panggilan yang Abraham terima dari Tuhan dan janji Tuhan yang belum digenapi dalam dirinya. Ada janji yang Tuhan berikan, keturunanmu akan banyak, namamu akan masyhur dan sebagainya. Itu belum digenapi, ya, belum digenapi. Jadi antara panggilan yang Abraham terima dan kemudian janji yang belum digenapi itu, di perjalanan di tengah-tengah itu dia mendirikan mezbah. Nah, saudaraku, menarik. Kenapa? Saudara, mezbah itu gambaran dari kita terhubung dengan Tuhan. Jadi kalau saya gambar di dalam gambar itu segitiga. Jadi ketika di sini panggilan dan kemudian di sini janji yang belum digenapi, di mana Allah berjanji, ini mezbah. Dan kemudian ada, saya gambar begini segitiga. Di atas ini kita terhubung. Mezbah ini menggambarkan hubungan kita yang vertikal dengan Tuhan. Di sini ada Tuhan. Nah, jadi fokus Abraham bukan kepada sini, saudara, kepada janji yang akan datang di dalam hidupnya, tetapi fokus Abraham kepada Tuhan yang memberikan janji. Nah, inilah yang saya sebut kecerdasan rohani. Saudaraku, berapa banyak kita justru putus asa, justru kita kecewa, justru kita merasa lemah dan menyerah ketika rasanya janji itu belum digenapi. Apalagi kita berkata begini, loh, Tuhan kan memanggil aku, Tuhan sudah memanggil aku, kenapa belum digenapi janji itu? Lalu kita frustasi ketika melihat kenyataannya, kelihatannya seperti semakin jauh janji itu digenapi. Tapi saudara, Abraham tidak seperti itu. Abraham justru membangun mezbah. Inilah kecerdasan rohani. Dia tidak menunggu dan dia tidak berfokus kepada janji yang dijanjikan itu, tetapi dia berfokus kepada pribadi. Dia terhubung dengan pribadi yang berjanji itu. Kenapa demikian? Nanti saya tunjukkan beberapa hal alasan bahwa kecerdasan rohani yang dimiliki Abraham itu membuat dia kuat, membuat dia teguh dan menghadapi apapun, dan membuat dia tetap tidak goyah dan percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mezbah adalah tempat, kalau dalam perjanjian lama, mezbah itu adalah tempat menyembelih binatang, di mana orang itu memberikan korban kepada Tuhan. Kalau sekarang adalah hidup kita, itu sebagai korban yang kita berikan kepada Tuhan. Itu sacrifice. Hidup kita merupakan korban. Maka di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua Anda boleh baca di sana. Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu dan sebagainya. Itulah korban kita, ya, korban kita. Nah, sekali lagi di dalam perjanjian lama, korban itu selalu dipakai sebagai tanda pengesahan sebuah perjanjian. Jadi ini berkaitan dengan hubungan antara kedua belah pihak, antara Tuhan dan Abraham pada waktu itu. Jadi kenapa Abraham itu membangun mezbah dan dia mempersembahkan korban di sana,
dan kemudian itu seperti terkonek dengan Tuhan sang pemberi janji. Dia mau nyatakan dengan iman dan percaya, sekalipun janji itu belum datang, dia seolah-olah berkata, inilah ketika aku membangun mezbah dan aku memberikan korban kepada Tuhan, aku terhubung dengan Tuhan. Itu seperti pengesahan, sebuah meterai bahwa sebuah perjanjian ini benar, sekalipun belum digenapi janji itu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau setiap perjalanan hidup kita sudah yakin bahwa Allah yang berjanji itu tidak berdusta, bahwa kita memberikan hidup kita dan kita memberikan mezbah, kita membangun mezbah dan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita memberikan hidup kita seutuhnya untuk percaya kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudara? Kita sesungguhnya sudah membuat sebuah keyakinan di dalam diri kita. Kita sudah mengesahkan bahwa janji itu pasti akan tergenapi. Nah, kenapa? Karena semakin kita dekat dengan Tuhan yang memberi janji, kita akan semakin mengenal pribadinya. Dan ingat, Alkitab berkata, Allah itu tidak pernah berdusta. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Nah, ini yang Tuhan ajarkan kepada saya hari-hari ini. Itu sebabnya saya tidak pernah pedulikan situasi, kondisi yang sulit apapun. Itu hanya informasi buat saya. Untuk kita lebih berhikmat, untuk kita lebih berhati-hati. Itu informasi yang dari luar. Tetapi buat saya, bahwa yang inti, kalau saya ini berhubungan dengan janji Tuhan di dalam hidup saya, yang inti adalah bagaimana saya membangun mezbah. Itu bagian daripada kecerdasan rohani yang saya miliki, untuk bisa saya semakin terhubung dengan Tuhan, sekalipun janji itu belum datang. Dan saya pada waktu lakukan itu setiap hari, membangun mezbah di hadapan Tuhan. Itu seperti saya mengesahkan, membuat sebuah pengesahan bahwa janji itu pasti benar dan janji itu pasti terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan katakan seperti ini pelan-pelan supaya Anda tangkap. Bagi Abram, ketika ia mendirikan mezbah bagi Tuhan, di mana ia mempersembahkan korban dan menyembah Tuhan, itu memiliki arti bahwa di dalam panggilan Tuhan yang ia terima dan janji Tuhan yang belum tergenapi, ada kepastian dan kebenaran bahwa janji itu pasti tergenapi. Dan semua itu dia temukan di dalam pribadi Tuhan yang ia kenal di dalam dia membangun mezbah setiap waktu itu. Saya ulangi. Bagi Abram, ketika ia mendirikan mezbah bagi Tuhan, di mana ia mempersembahkan korban dan menyembah Tuhan, memiliki arti bahwa di dalam panggilan Tuhan yang ia terima dan janji Tuhan yang belum tergenapi, ada kepastian dan kebenaran bahwa janji itu pasti tergenapi. Dan semua itu dia temukan di dalam pribadi Tuhan yang dia kenal lewat mezbah yang dia bangun setiap waktu di dalam hidupnya. Luar biasa, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sama. Kita ini sudah dipanggil Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi kekasih-kekasih Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi anak-anaknya Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan. Nah, ada bagian janji yang mungkin belum digenapi di dalam hidup saudara. Dan saudara dan saya sedang dalam sebuah perjalanan menuju janji itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan ini, milikilah kecerdasan rohani. Anda bangun mezbah setiap hari dengan Tuhan. Persembahkan hidupmu. Semakin Anda mengasihi Tuhan, semakin Anda memberikan hidupmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan semakin Anda memberikan apa yang terbaik dari hidupmu kepada Tuhan. Karena disitulah, saudara, ketika Anda membangun mezbah, di situ Anda akan menemukan pribadi Tuhan yang luar biasa. Dan ketika Anda menemukan itu, maka Anda menemukan kepastian dan menemukan kebenaran terhadap apa yang Tuhan ucapkan, yaitu janji yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Nah, saudaraku, mezbah itu erat kaitannya dengan kehidupan kita yang kita serahkan, yaitu worship kita, penyembahan. Penyembahan itu bicara seluruh hidup kita. Nah, saudaraku, kalau kita bicara soal penyembahan, bukan hanya sekedar di gereja, tapi seluruh kehidupan kita, hati pikiran kita, tubuh, roh, dan jiwa kita, itu terlibat di dalamnya secara utuh. Penyembahan. Jadi, bahkan saya berkata bahwa esensi dari penyembahan adalah perjumpaan antara roh Allah dengan roh manusia. Saya ulangi, esensi dari penyembahan
adalah perjumpaan antara roh Allah dengan roh manusia. Karena itu, penyembahan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena perjumpaan roh Allah dengan roh manusia, maka penyembahan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, saudaraku. Anda bisa di mana saja bisa. Anda bisa menyembah Tuhan. Karena itu adalah berbicara perjumpaan antara roh Allah, roh Tuhan, dengan roh kita, roh manusia. Itu sebabnya penyembahan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita dapat menyembah Tuhan di mana saja dan kapan saja. Yang terpenting adalah hati kita yang senantiasa rindu dan mengasihi Tuhan. Jadi kita bisa menyembah Tuhan di mana saja dan kapan saja. Karena penyembahan itu esensinya ada perjumpaan antara roh Tuhan dengan roh manusia. Yang terpenting adalah hati kita yang senantiasa rindu dan mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku, itu bagian dari korban kita yang kita berikan kepada Tuhan. Di mana saja kita bisa kontak dengan Tuhan. Kita bisa dirikan mesbah di mana saja. Nah, saudara, kalau Anda bisa bangun hidup yang seperti itu, maka Anda adalah orang yang memiliki kecerdasan rohani. Sebagai ganti daripada keluhan, kekecewaan, keputusasaan, kekhawatiran, ketakutan. Bagaimana ya janji itu bisa digenapi atau tidak? Sebagai ganti itu, Anda memiliki kecerdasan rohani, di mana Anda memiliki kepastian, menemukan kepastian dan kebenaran, sekalipun janji itu belum diberikan di dalam hidup saudara. Jadi, bahkan saya tertarik sekali, beberapa minggu yang lalu saya pernah singgung sedikit tentang Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak. Saudara, saya berpikir Abraham justru pernah diminta oleh Tuhan membangun mesbah yang terpenting di dalam hidupnya, yaitu ketika Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan. Ishak anak perjanjian itu dikorbankan, dipersembahkan. Dan yang menarik, kalau Anda baca di Alkitab, Abraham itu tidak ragu dan tidak bimbang. Alkitab tidak pernah mencatat tentang kebimbangan Abraham ketika Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan, anak perjanjian itu. Tapi dia berikan. Pertanyaannya mengapa? Mengapa Abraham tidak bimbang? Anak perjanjian itu yang diminta. Padahal Tuhan berjanji lewat Ishak, keturunan ini akan menjadi bangsa yang besar. Lewat anaknya yang bernama Ishak. Ini anak perjanjian. Tapi ketika anak perjanjian diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan Abraham. Pertanyaannya mengapa? Saudara, dasarnya adalah dia mengerti. Perhatikan, ini penting. Dasarnya adalah dia mengerti bahwa Ishak itu anak perjanjian. Loh, apa Pak hubungannya? Kan anak perjanjian itu diminta. Ya, tapi dalam pikiran Abraham, dia mengerti betul bahwa Ishak itu anak perjanjian. Artinya apa? Implikasinya begini. Abraham percaya kalau sekalipun Ishak harus mati saat itu, karena Tuhan sudah ngomong bahwa Ishak itu anak perjanjian, maka pasti bisa dihidupkan kembali. Kan ada ayatnya. Abraham berkata dalam kitab Ibrani, ya, sekalipun Abraham mungkin mati, Allah bisa menghidupkan kembali. Jadi dasarnya itu, bahwa ketika dia punya pengertian seperti itu, implikasinya dalam sekali. Implikasinya adalah dia tidak pernah ragu dengan Tuhan, dan Tuhan itu dia kenal betul, tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, itu yang menarik buat saya. Jadi bagaimana anak perjanjian Ishak itu, yang ngomong Tuhan sendiri, ini anak perjanjian, diminta untuk dipersembahkan. Saat itu Abraham tidak ragu dan tidak bimbang. Karena apa? Dasarnya di dalam pikirannya Abraham, Ishak itu anak perjanjian. Allah nggak mungkin berdusta, Allah nggak mungkin bohong. Kalaupun sampai mati Ishak, Tuhan yang sudah berjanji bahwa Ishak itu anak perjanjian akan dibangkitkan kembali. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan Ishak dan yang lainnya itu anak perjanjian. Tidak, hanya Ishak aja anak perjanjian. Kalau Ishak mati, berarti karena Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah berbohong, berarti dia bisa bangkitkan Ishak kembali. Itu dasar pemikiran. Jadi tidak ada keraguan dalam diri Abraham. Nah, saudara, itu didapatkan ketika Abraham sangat mengenal Tuhannya, karena dia memberikan atau membangun mesbah setiap waktu dalam perjalanan hidupnya.
menuju janji yang digenapi nantinya. Dia membangun mezbah. Jadi dia bukan menunggu janji itu terus-menerus, tapi dia semakin mengenal Tuhan yang memberikan janji itu dengan membangun mezbah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi mezbah yang dia bangun itu, yang dia bangun Abraham itulah yang menjadi kunci membuat Abraham terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Dan dia mengenal pribadi Tuhan yang tidak pernah berdusta. Ini yang saya sebut kecerdasan rohani yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda dan saya rajin dan tekun membangun mezbah bagi Tuhan, serta menyembah Dia, memberikan hidup kita seutuhnya setiap waktu kepada Tuhan, Anda akan dibawa Tuhan terhubung dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Dan semua itu akan membuat tertutup ruang ketidakpercayaan akan janji Tuhan dalam hidup Anda. Dan Anda tetap percaya sekalipun dalam keadaan yang tidak mungkin untuk percaya. Pada waktu Ishak diminta secara manusia, itu adalah keadaan yang tidak mungkin seorang manusia bisa percaya lagi kepada apa yang diucapkan Tuhan itu. Loh, dia sudah berjanji Ishak itu anak perjanjian, kenapa diminta? Jadi secara manusia di titik itu, kalau seandainya terjadi pada diri saya akan berkata sudah nggak percaya lagi lah. Di titik yang tidak mungkin bisa percaya. Tapi Abraham ketika masuk di titik itu, dia tetap percaya. Kenapa? Karena dia membangun mezbah setiap waktu. Mezbah itu yang membuat dia terhubung dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Dan itulah yang membuat tertutup ruang ketidakpercayaan itu akan janji Tuhan dalam hidup dia, sekalipun dia masuk di titik yang tidak mungkin percaya secara manusia. Saudaraku, ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi, saudaraku, ketika Anda membangun mezbah, Anda membangun mezbah setiap hari dalam hidup saudara, Anda menyerahkan hidupmu, menjadikan hidupmu korban dan semakin mengasihi Tuhan, saudaraku, maka itu akan membuat ruang ketidakpercayaan dalam hidup saudara itu akan tertutup. Dan Anda tetap percaya sekalipun di titik yang tidak mungkin secara manusia kita percaya. Nah, saudaraku, ketika Anda semakin mengenal Tuhan dan selalu terhubung dengan Tuhan, hal tersebut akan membawa kehidupan Anda tetap berada pada tujuan dan sasaran yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Kehidupan kita tidak bergeser dari semua itu. Jadi ketika Anda membangun mezbah seperti Abraham ini, setiap hari janji belum digenapi, sekalipun melewati masalah apapun, itu akan membawa Abraham tidak keluar dari tujuan dan sasaran yang Tuhan telah tetapkan dalam hidupnya. Saudaraku, Tuhan ingin apapun yang kita hadapi hari ini, kita berada di tepat sasaran dan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Tidak bergeser sedikit pun. Sekalipun ada tantangan untuk bergeser, ada godaan untuk bergeser, tetapi kita tidak bergeser dari situ. Nah, ini hanya bisa terjadi pada orang-orang yang memiliki kecerdasan rohani yang luar biasa. Nah, itu sebabnya bangunlah hidup Anda dengan kecerdasan rohani seperti Abraham. Bangun mezbah setiap waktu. Bangun mezbah setiap hari. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin menghormati Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang terjadi di dalam hidup saudara. Saudaraku, Abraham sungguh memiliki kecerdasan rohani yang luar biasa. Mezbah yang dia bangun itu menghantarkan dia kepada tujuan yang telah ditetapkan Tuhan baginya. Setiap kita, saudaraku, sudah menerima panggilan Tuhan dan menerima janji Tuhan. Sekalipun mungkin banyak janji Tuhan yang belum digenapi di dalam diri setiap kita, kita tidak usah takut. Inilah saat yang tepat untuk setiap kita membangun mezbah bagi Tuhan
supaya kita mengenal Tuhan, semakin mengenal Dia, dan selalu terhubung dengan Tuhan, supaya itu menutup ruang ketidakpercayaan, keraguan di dalam hidup kita. Dan justru yang ada adalah kita semakin yakin, kita menemukan kebenaran dan kepastian di sana, sekalipun janji itu belum datang di dalam hidup setiap kita. Jadi Abraham itu membangun mezbah. Ini bagian dari kecerdasan rohani yang luar biasa. Dan intinya Abraham sebenarnya mau ngomong begini, Tuhan, Engkau sudah panggil aku keluar dari negeriku ke tempat yang akan Kau tunjukkan kepadaku. Aku belum tahu mau kemana yang akan Kau tunjukkan, tapi dia yakin bahwa satu kali Tuhan akan menunjukkan. Dan janji-janji yang besar itu Kau berikan kepadaku untuk masa depan, sekalipun belum digenapi saat itu. Aku nggak berpikir ke sana tentang apa yang Kau janjikan saja. Tidak hanya berhenti sampai di situ dan menunggu saja, tetapi aku mau bangun mezbah. Artinya apa, saudaraku? Aku mau mendekatkan diriku pada sumbernya. Engkaulah sumber dari panggilan itu. Engkaulah sumber dari janji itu. Engkaulah sumber dari segalanya, dari kehidupanku. Aku mau dekatkan diriku kepadamu. Aku mau bangun mezbah. Aku mau mendekatkan diri kepada sumber itu. Nah, itu sebabnya, saudaraku, khotbah hari ini saya memberikan judul melekat pada sumbernya. Hari ini, saudaraku, mezbah adalah bagian dari apa yang kita lakukan untuk kita bisa melekat pada sumbernya, yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan yang sudah memanggil kita, dan Tuhan yang sudah berjanji atas masa depan hidup kita. Nah, biarlah firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu dikuatkan, diteguhkan kembali, dan saya tegaskan kembali. Begini, tidak rugi Anda percaya sama Tuhan hari ini. Bahkan sekalipun janji belum digenapi, Anda tidak akan pernah rugi. Karena Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia, dan Tuhan yang siap menuntun saudara. Nah, tuntunannya itu ada ketika Anda membangun mezbah setiap hari. Maka Tuhan akan menuntun hidupmu, dan kau tidak akan pernah bergeser dari tujuan dan rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup saudara. Dan saya berdoa, biarlah Anda menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan, keindahan bersama dengan Tuhan, sebab Dia terus akan menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati firman-Mu hari ini. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan boleh sampai ke dalam hati, roh, dan jiwa setiap umat-Mu. Mereka boleh mengerti dan menangkap, sehingga dikuatkan, diteguhkan. Pengharapannya di dalam Engkau semakin kuat, dan bahkan semakin mengasihi Engkau, dan hidupnya semakin dipersembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
percaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh ibadah ini dari awal sampai akhir lewat pujian penyembahan dan firman Tuhan. Terus saya berdoa Bapak Ibu semakin kuat, semakin teguh, dan imannya semakin dikuatkan setiap hari. Terima kasih untuk semua apa yang Bapak Ibu sudah berikan dalam kehidupan Anda untuk terus berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita akan tunduk kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan buat kami. Terima kasih untuk panggilan yang sudah Kau berikan atas setiap kami. Terima kasih untuk janji-janji yang luar biasa akan masa depan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Tuhan, mungkin ada banyak hal janji yang belum tergenapi dalam hidup kami, tapi kami tidak akan pernah berhenti. Kami tidak akan pernah menyerah, tapi kami ingin membangun mezbah setiap hari. Kami ingin memberikan hidup kami sebagai sacrifice, korban di hadapan-Mu Tuhan, sebagai tanda kasih kami kepadamu. Dan kami selalu terhubung dengan Engkau setiap waktu. Kami menyembah-Mu, mengasihi Engkau, menghormati Engkau. Kami percaya Tuhan, kehidupan yang kami persembahkan ini semakin membawa kami mengenal Engkau, mendekatkan diri kepadamu, terhubung dengan Engkau setiap waktu, sehingga kami boleh semakin mengenal. Ketika kami semakin mengenal Engkau, tidak ada ruang keraguan dalam hidup kami terhadap janji yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Sekalipun janji itu belum datang, tapi kami semakin menemukan kepastian dan kebenaran akan janji itu. Terima kasih Tuhan. Kami terus ingin membangun kecerdasan rohani di dalam hidup setiap kami, sehingga kami tidak kehilangan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya tuntunan-Mu semakin hari semakin nyata dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa, kalau ada di antara mereka mungkin dokter sudah memvonis tidak ada jalan lain dan dokter menyerah, tidak bisa menangani hal ini, kami percaya masih ada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan, memulihkan. Bila Engkau berkehendak akan terjadi sesuatu yang besar atas hidup anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus berdoa mujizat-Mu terjadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam pekerjaan, rumah tangga, bahkan juga studi mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau akan menolong dan menyertai mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terus kami berdoa, bangsa kami ada dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Bangsa yang besar, bangsa yang beraneka ragam, suku ras, dan semuanya Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang memberkati. Shalom-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan juga dalam program vaksinasi juga yang sedang dijalankan oleh negara kami, pemerintahan kami. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, Engkau melindungi seluruh bangsa kami dengan perlindungan yang nyata. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah dan umat kepunyaan Allah, biarlah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya, engkau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, dan pelayananmu. Sepanjang minggu ke depan, Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun. Apa yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.